keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Red. Saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Kalah dari kontestasi Pilpres tahun 2024 ini, Profesor Mahfud MD akhirnya buka suara mengenai bagaimana pengalaman beliau selama menjabat mendampingi Pak Jokowi selaku presiden atau kepala negara Republik Indonesia. Nah, di sini teman-teman, saya mau ceritakan bahwa tadi kita melihat cuplikan sebentar. Kita menyaksikan sendiri bagaimana ketika Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar lumayan sekali ya menyinggung mengenai pemerintahan Pak Jokowi yang terus terang pada waktu itu Pak Mahfud MD masih ada di dalam. Nah, di sini kita mau lihat atau mau dengarkan kesaksian dari Pak Mahfud MD setelah lepas atau free daripada panggung politik, teman-teman. Nah, ini dia kesaksian dari Pak Mahfud MD mengenai Pak Jokowi dan pengalaman beliau selama masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi. Ayo kita saksikan sekarang juga. Tadi Bapak juga sempat ngomong itu turun langsung ke lapangan berarti juga bersama dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, selama ini nih Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam kan sering juga nih mendampingi Pak Presiden untuk kunjungan kegiatan gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya, Iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Dan acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu. Kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam, Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, dimanapun itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Luar biasa Pak, Bapak Presiden. Nah ini kondisinya Pak Mahfud MD sedang diwawancara. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman yang terkesan. Saya lalu bicara kepada publik, Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang, saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tetap ingat. Pak Jokowi presiden kita yang sering belusukan ya Pak ya. Kan Pak Mahfud juga sering kali nih terjun langsung ke lapangan untuk memantau kebijakan pemerintah gitu langsung kepada masyarakat dan juga berdiskusi sama warga ya Pak ya. Iya betul. Menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya pentingnya seorang pembuat kebijakan turun langsung ke lapangan, Pak? Oh, itu sangat penting karena terkadang pejabat publik itu kan hanya menerima laporan dari meja kan. Kalau buat ya Pak ini laporan begini, datanya begini, padahal itu bohong kadangkala, iya kan? Nah, hebatnya Pak Jokowi itu yang kemudian saya tiru, kita ndak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun jaga, misalnya meresmikan lahan pertanian Pak Jokowi kan, wah itu hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang karena ndak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang alat-alatnya dikembalikan lagi. Pak Jokowi tahu itu. Luar biasa ya Pak, karena sering belusukan. Karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Pak Jokowi langsung ke rakyat ya seperti kemarin ya yang ke Lampung kan. Hebat Pak Jokowi, dia mau ke Lampung udah disiapkan jalan yang bagus, besok Pak Presiden mulai dia pilih jalan lain. Nah, jadi tahu apa adanya ya Pak ya. Tahu apa adanya. Nah itu hebatnya
Pak Jokowi yang begitu tuh saya kira luar biasa. Pak Mahfud itu bilang pada satu kesempatan bahwa kritik itu sebenarnya vitamin ya Pak Iya. ya. Dan Pak Mahfud juga sering menjawab undangan dari para oposisi gitu Pak. Iya. Kenapa sih Bapak bersikap seperti itu? Ya begitu, karena kita kalau mau menyelesaikan masalah dengan benar pertama harus tahu benar masalahnya, Iya. sehingga orang ngeritik pun harus kita baca kritiknya. Dan saya kan kalau lewat medsos kan saya layani debat juga. Oh, Iya. Kanda begini, ini salah ini, didebat lagi, enggak apa-apa. Ada teman yang masa menteri melayani orang kayak gitu, enggak apa-apa saya bilang. Melayani orang kampung, melayani apa, berdebat tentang satu masalah gitu. Lalu misalnya pala kritik lawan-lawan yang paling keras kepada Pak Jokowi itu saya undang ke rumah juga. Pak Jokowi juga ya ini asiknya. Iya. Kamu enggak tahu zaman Pak Harto dulu. Kalau kalau orang oposisinya Pak Harto, orang ngelawan Pak Harto gitu, para menterinya enggak boleh ketemu dengan orang itu. Harus ikut memusuhi. Nah, kalau Pak Jokowi enggak. Open ya Pak? Kalau Pak Jokowi itu yang suka ngeritik Pak Jokowi kayak Rocky Gerung itu udah saya undang ketemu saya dan Pak Jokowi tahu ketawa-ketawa aja. Iya. Malah Pak Jokowi pernah bilang ketika saya mengusulkan diberi bintang Mahputra lah Pak orang-orang yang sudah berjasa ke negara. Siapa misalnya? Itu Fahri Hamzah dan Fadlizon itu kan dapat bintang Mahputra karena apa? Karena dia pernah memimpin DPR 1 periode. Ya sudah, kalau hanya dia, kata Pak Jokowi, ketika dia sedang sangat kasar sekali ngomong Pak Jokowi, diberi bintang Mahputra. Malah Pak Jokowi sambil bergero kata gitu, carilah orang yang berprestasi, yang kritis tapi pinter, misalnya Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar kepada Pak Jokowi sambil kata, kenapa Rocky Gerung udah diusulkan gitu. Tapi bukan dengan nada marah, dengan nada ngejek gitu. Itu dengan serius bergurau tapi bukan ngejek gitu. Iya. Nah, terbuka Pak Jokowi. Saya dengan lawan-lawannya Pak Jokowi dengan Rizal Ramli, sering ketemu Nah, ini dengan kondisinya Said Pak Didu, Mahfud dengan sedang Rocky Gerung. diwawancara Siapalah yang kritis semua saya temui dan Pak Jadi, Jokowi tahu tidak. Bisa tahu banyak point of view ya Pak Iya. Iya. Tapi kok bisa Bapak sesantai itu Pak menanggapi semua hal itu Pak? Ya, nggak tahu ya. Saya ya biasa-biasa saja menghadapi hidup ini, santai-santai saja lah. Kenapa mau tegang-tegang gitu? Lebih baik menjalani semuanya dengan santai karena ya semuanya temporary juga ya Pak ya? Iya betul. Iya. Gitu aja. Itu kalau misalnya sering banget turun langsung terjun ke lapangan kayak gitu Pak, Bapak suka takut dibilang pencitraan nggak sih Pak? Nggak apa-apa, saya sering dibilang pencitraan. Kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik ya. Setuju Pak. Kecuali ingin pencitraan untuk dapat sesuatu yang lain. Kalau agar saya dinilai baik oleh masyarakat kan tidak apa-apa. Iya. Nggak mungkin lah. Dulu kenapa orang sering ngeritik seseorang? Itu waktu zaman Pak SBY ya. Itu Pak SBY itu bekerja kayak gitu untuk pencitraan. Saya bilang, saya nulis waktu itu yang ngeritik kan Pak Adnan Buyung Nasution. Saya nulis di koran. Kan memang orang harus mencitrakan dirinya bagus. Masa mau buat pencitraan jelek? Iya dong. Kalau saya jadi presiden ya bekerja biar rakyat punya gambaran citra ya. Itu bagus. Nah, itu dia teman-teman wawancara dari Pak Mahfud MD ya mengenai pengalaman dan hal-hal yang mungkin menjadi ingatan ya ketika Pak Mahfud MD masih ada di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, bagaimana menurut teman-teman ya? Kalau menurut teman-teman ini bagus atau ada hal-hal yang mungkin teman-teman sampaikan ya kan? Hal-hal positif, yuk silakan berdiskusi di kolom komentar teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru saja melihat video ini, teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu teman-teman. Jangan lupa juga like dan share ya teman-temannya supaya channel ini kita bangun sama-sama dengan hal yang positif. Terima kasih teman-teman buat semuanya.